Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina al-Habib Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun al-farihun rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, sehingga kita tidak dapat menghitung nikmatnya ketika kita hitung jumlahnya. Kita tidak dapat membayar nikmatnya ketika kita hitung harganya. Salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga saat ini adalah ketika kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapakkan kaki kita kembali ke muka bumi ini, menikmati indahnya duniawi, melakukan aktivitas sehari-hari, berpuasa di bulan yang suci ini ketika kita dimatikan pada malam hari. Karena ayyuhal hadirun al-farihun rahimakumullah, banyak sekali orang-orang yang tidak dapat menikmati indahnya duniawi pada esok hari ketika dia terlelap tidur pada malam hari. Itu adalah sebuah nikmat yang diberikan kepada kita untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas kita, aktivitas duniawi maupun akhirat nanti. Karena tidak ada bekal yang dapat kita bawa kecuali ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat besertakan dengan salam, tidak lupa kita haturkan kepada baginda alam, nabi yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur, huwallazi yashfa'una syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Beliau adalah nabi yang tidak pernah ke Sukabumi tetapi namanya tetap membumi. Nabi yang tidak pernah ke Jepang tetapi namanya tetap terpampang. Nabi yang tidak pernah ke Palembang tetapi namanya tetap terngiang-ngiang. Beliaulah baginda Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huwallazi yashfa'una syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah wa asa nahnu najidu syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun al-farihun al-mahbub rahimakumullah. Bermula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat bahwasanya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan ja'ilun fil ardi khalifah. Akan menciptakan sesosok manusia, sesosok khalifah untuk memimpin muka bumi ini. Lalu para malaikat menjawab, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau yakin ingin menciptakan sesosok manusia yang akan menumpahkan darah dan merusak bumi ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Lalu Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 14 berbunyi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan konteks ya ayuhan nas, wahai manusia. Baik Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, semuanya, semua agama, tidak dibeda-bedakan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada seluruh hamba-hambanya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya aku telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, daripada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku menciptakan kalian, menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, dan sesungguhnya yang akan berada di sisiku adalah atqakum, orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayuhal hadirin al-farihun rahimakumullah.
Dalam ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua tidak pandang bulu, baik parasnya ataupun jelek parasnya, hitam ataupun putih, semuanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Baik agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Protestan, semuanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman terkhusus untuk bulan Ramadan yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam konteks ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya dengan konteks ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Berbeda dengan konteks Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada sekalian manusia ya ayuhan nas. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata-kata ya ayuhan nas, maka itu diumumkan untuk seluruh hamba-hambanya, baik Islam ataupun tidak, seluruhnya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan konteks ya ayyuhalladzina amanu, maka Allah mengkhususkan untuk orang-orang yang dimana di dalam lubuk hatinya bersaksi bahwasannya la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad benar utusan Allah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar di dalam hatinya tiada Tuhan selain Allah. Maka orang-orang yang seperti itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumussyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ayuhal hadirun al-farihun rahimakumullah, perlu kita ketahui, kutiba di sini berarti fi'il madhi yang dimana bermakna telah. Dalam ilmu nahwu was sarf, kutiba ini diambil daripada kata kataba yang artinya menulis. Lalu di fi'il majhulkan menjadi kutiba. Dhamma awaluhu wa qusira ma qabla al-akhir. Yang dimana kata berimbuhan menjadi di, kata aktif menjadi kata pasif. Yang dimana kataba menulis diganti menjadi kutiba, yaitu ditulis. Yang dalam arti konteks ayat tersebut, kutiba telah ditulis alaikum kepada kalian di lauhul mahfuz bahwasannya alaikumussyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang terdahulu melakukan berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayuhal hadirun al-farihun rahimakumullah. Dalam konteks la'allakum, la'alla adalah huruf taraji, yang dimana menurut Imam Syekh As-Suyuti radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat bahwasannya la'alla adalah sebuah harapan yang dimana harapan tersebut akan terwujud ketika kita mempunyai i'tiqad, ketika kita mempunyai ikhtiar sungguh-sungguh dalam melakukannya. La'alla, agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang dimana ketika kita ingin bertakwa, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan hal tersebut. Bagaimana cara kita bertakwa? Dalam konteks ayat tersebut dijelaskan alaikumussyam, yaitu berpuasa. Terkhusus pada bulan suci Ramadan ini, di mana bulan ini penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di situ kita harus menjadi orang-orang yang beriman dan kita dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun al-farihun rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita bermuhasabah diri, kita menintrospeksi diri sejauh mana peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada bulan yang mulia ini, pada bulan yang suci ini, jangan pernah kita menodai hati kita dengan perbuatan maksiat,
dan jangan pernah kita meninggalkan apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan jangan pernah kita melakukan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, agar kita kelak menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Asykurukum ala itimamikum hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.